kata sambutannya. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan presentasi saya tentang pembahasan modul suatu tempat kami di dalam pendidikan guru penggerak tentang budaya positif yang akan sama-sama kita terapkan di sekolah kita ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya rasa budaya positif ini sudah banyak kita lakukan di sekolah ini. Akan tetapi mungkin saja kita tidak mengetahui yang mana yang dinamakan disiplin, keyakinan, ataupun peraturan-peraturan sekolah, budaya-budaya yang telah baik kita laksanakan. Nah, yang mana mungkin sudah kita laksanakan semua. Tetapi supaya lebih berjenjang, di sini kami mempelajari tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, nilai-nilai kebaikan di sekolah kita itu yang tentunya berpusat pada murid. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, inilah presentasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas yang mewakili daripada SD negeri kita, SDN 0406 Ektina. Baiklah Bapak dan Ibu semua, salam dan bahagia untuk semua yang ada di ruangan ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, budaya positif itu seperti yang telah saya katakan tadi itu, apa contoh positif yang pernah kita terapkan di sekolah. Mungkin kita sama-sama berpikir di sekolah kita ataupun pribadi kita sebagai pendidik di sekolah ini sudah pernah melakukan budaya-budaya positif ataupun hal-hal baik tentunya yang berpusat pada murid kita. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kenapa akhir-akhir ini ataupun kurikulum merdeka yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini melalui filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara selalu berpihak kepada murid. Perubahan paradigma yang terjadi pada saat ini selalu berpusat kepada murid. Nah, inilah perubahan yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana pendidikan kurikulum merdeka yang sekarang ini menganut paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara yang merupakan intinya bukan sebuah tabula rasa. Artinya di sini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa peserta didik kita itu terlahir bukan adalah bakat dan minatnya itu bukan kosong, akan tetapi sudah ada dibekali ketika dia lahir. Artinya kita sebagai pendidik di sini itulah yang akan kita tuntun peserta didik kita itu. Jadi muncul nanti persepsi kita yang mengajari. Bukan begitu, tapi kita menuntun dari bakat-bakat yang sudah ada pada peserta didik kita itu. Selanjutnya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa semua anak itu terlahir dengan bakat dan minat masing-masing, bukan sebuah tabula rasa. Selanjutnya, harus dengan berbudi pekerti. Inilah filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tugas guru menuntun bakat tersebut agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik pada dasarnya. Selanjutnya, guru itu diibaratkan sebagai petani, anak diibaratkan sebagai biji jagung. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, kita itu diibaratkan dalam menuntun anak itu sebagai petani. Kita yang menyuburkan mereka. Kalau seumpamanya diibaratkan kepada tanaman, kita yang bertanggung jawab penuh untuk mengolah tanaman ini menjadi tumbuh dan berkembang. Kalau ibaratnya kepada tanaman, berarti kalau kita analogikan kepada peserta didik kita, kita sebagai pendidik yang bertanggung jawab bagaimana peserta didik kita ini mempunyai bakat dan minat ini tumbuh dan berkembang. Nah, itulah tanggung jawabnya sebagai pendidik. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini tentu sudah pas sekali. Anak ini harus kita tuntun menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam
bagaimana keadaan di masyarakat dan zaman yang akan datang, yang akan kita persiapkan kepada peserta didik kita ini. Nah, tugas kita sebagai pendidik. Dan tentunya pembelajarannya harus berpihak pada murid. Bukan kita sebagai penghukum ataupun kita yang mengajari mereka, kita yang memberikan kepada mereka pembelajaran yang benar, atau kita yang membina mereka. Bukan, tetapi kita tugasnya sebagai menuntun. Itulah perubahan paradigma yang terjadi pada saat sekarang ini. Perubahan paradigmanya untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan sebuah kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma ataupun di sini disebut dengan teori kontrol. Bahwasanya kita sebagai pendidik itu berilusi, beranggapan bahwa menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol kita sebagai pendidik itu, bahwasanya kita beranggapan guru itu yang mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa kritik ya dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita menghukum peserta didik kita. Selanjutnya, ilusi ataupun anggapan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya kita sebagai pendidik ini sudah diibaratkan sebagai orang dewasa. Kita berhak memaksa peserta didik kita itu tanpa memikirkan apa yang mereka rasakan. Nah, itu maksudnya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya di sini, perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. Glasser tadi. Bisakah kita mengontrol seseorang? Artinya di sini dipaparkan sebuah stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana perubahan paradigma yang terjadi? Contohnya seperti kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu merupakan stimulus respon. Maka teori kontrol yang harus kita jalankan seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya pandangan-pandangan kita tentu berbeda-beda. Tetapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Dari sudut pandang mana dia datang. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka teori kontrol yang seharusnya kita lakukan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, umpamanya ada peserta didik kita yang bandel. Di sini kita diharuskan nanti ketemu nanti di segitiga restitusi namanya. Apa tujuan perilaku dia itu melakukan seperti itu kira-kira. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu merupakan stimulus responnya. Dan teori kontrol yang harus kita jalankan adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini sesuai dengan ajaran kita, utamanya dari ajaran Islam, kita yang bisa mengubah perilaku kita. Nah, itu juga termasuk kepada peserta didik kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maka teori kontrolnya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah, di sini kita tidak boleh melakukan itu, tetapi yang harus kita lakukan adalah model berpikir menang-menang. Artinya sama-sama menang, tidak ada yang dirugikan. Apa makna disiplin itu? Disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam menghukum. Artinya disiplin itu Bapak dan Ibu sekalian bukan saja memberikan hukuman. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini seharusnya kita juga sebagai pendidik harus tahu betul teori-teori daripada yang seperti ini. Nah,
Ada beberapa macam teori perilaku manusia yang mengakibatkan manusia itu melakukan hal-hal yang bertentangan umpamanya ya, seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal dari luar peserta didik kita. Untuk nomor dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini mungkin motivasi ketika kita melakukan sesuatu. Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan terjadi pada kita ketika kita tidak melakukan yang diaturkan umpamanya begitu ya. Dan ini merupakan nomor satu dan nomor dua ini merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita atau peserta didik kita, berasal dari luar. Yang seharusnya kita lakukan nomor tiga, motivasi internal yang tujuannya adalah disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contoh perkataannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan teori kontrol atau teori motivasi yang ada pada dalam diri kita. Seharusnya yang kita lakukan memunculkan motivasi intrinsik ataupun motivasi internal dari dalam diri kita sebagai pendidik ataupun dari peserta didik kita. Selanjutnya di sini ada diagram yang di dalamnya ini merupakan awal-awalnya adalah peraturan kelas. Nah, setelah kita buat peraturan kelas itu, maka akan menjadi kita tempel di kelas dan menjadi keyakinan kelas yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya itu akan menjadi setelah terjadi ada keyakinan di kelas kita atau berkelas kita semuanya, maka itu akan dijunjung tinggi oleh peserta-peserta didik kita. Selanjutnya kalau sudah begitu, nanti lingkungan yang positif akan terjadi di sekolah kita ini dan akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik. Itulah yang disebut dengan budaya positif yang kita laksanakan di sekolah itu. Contohnya, umpamanya yang telah kita laksanakan, yang telah digagap oleh Bapak Kepala Sekolah itu menyalam atau menunggu siswa. Nah, itu nanti budaya positif yang akan menjadi biasa bagi kita di sekolah kita ini. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini juga mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, ini merupakan teori keyakinan kelas. Contohnya seperti mengapa kita harus melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Atau selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun yang lain-lain. Nah, ini merupakan keyakinan yang harus kita gali dari dalam diri kita sendiri yang untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan kelas umpamanya begitu? Kenapa? Karena peraturan itu biasanya sifatnya menghukum. Kalau keyakinan kelas itu menjunjung tinggi nilai-nilai yang muncul dari dalam diri mereka sendiri sehingga memunculkan motivasi intrinsik. Nah, dia sendiri yang harus memahami apa tujuannya. Kira-kira begitu. Keyakinan itu memulai nilai-nilai kebajikan universal yang tidak menyalahi daripada beragam suku, bangsa, agama, ras. Nah, itu yang dinamakan dengan keyakinan. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal secara umum yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contohnya tadi seperti yang saya tunjukkan tadi adalah menggunakan helm ketika berkendara, tidak menyalahi agama, tidak menyalahi suku, agama dan ras. Itu mempunyai nilai kebaikan, yaitu adalah keselamatan. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan akan lebih memotivasi daripada peraturan yang mempunyai konsekuensi ataupun hukuman. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini yang saya terangkan tadi Bapak dan Ibu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kita harus melibatkan semua peserta didik kita. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Harus kita tinjau. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, peraturan itu ini perbedaan daripada peraturan dan keyakinan. Contohnya seumpamanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini mempunyai nilai atau keyakinan yaitu tanggung jawab. Selalu bertanggung jawab. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Kita harus merubahnya pada hal bahasa yang positif yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, nilainya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, itu terdapat nilai kesehatan. Selanjutnya berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, itu bernilai kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, itu bernilai keyakinan, keselamatan dan keamanan. Inilah contoh-contoh penerapan kelas yang seharusnya kita lakukan. Contohnya kita memberikan curah pendapat, mereka berdiskusi, apa yang akan mereka buat dalam keyakinan kelas mereka. Selanjutnya ditempel ke depan dan dibacakan satu persatu dan mereview hasil diskusi kelompok. Ini yang harus kita buat di kelas awal itu. Setelah itu memilah-milah dan membacakan keyakinan kelas. Setelah itu ditempel di tempat yang mudah dilihat dan diingat oleh peserta didik kita, sehingga mereka nanti setiap hari akan dapat membacanya dan mudah-mudahan menunjukkan motivasi intrinsik dari dalam mereka sendiri dan terjadilah budaya positif yang kita harapkan di sekolah kita ini. Contohnya di sini ada melakukan sholat berjamaah, dibentuk kebersihan kelas, bekerja kelompok, dan lain-lain yang bersifat keyakinan kelas yang mempunyai nilai-nilai yang positif. Di sini masuklah kita kepada dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Artinya di sini penghargaan itu juga berdampak kepada peserta didik kita itu, bahwasanya penghargaan itu juga tidak sepenuhnya adalah benar. Akan tetapi penghargaan itu bisa menjadi menghukum, bisa mengurangi ketepatan, bisa penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kalau kita lakukan seperti itu di dalam kelas kepada peserta didik kita itu. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan sebuah kasus. Kita akan menelaahnya bagaimana kira-kira tindakan guru yang kita lakukan, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yaitu tindakan guru yang kita lakukan, umpamanya mencatat sekali di dalam buku atau kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, kalian terlambat ke sekolah. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, apa kira-kira hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku atau kalimat. Nanti kita lihat sama-sama Bu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, hukuman atau konsekuensi di sini itu lebih baik kita memilih konsekuensi daripada hukuman, sehingga nanti motivasi internal di dalam hati peserta didik kita itu akan memunculkan kesadaran dari dalam diri dia sendiri, bukan dari peraturan-peraturan yang bersifat mengikat kepada mereka. Nah, jawaban dari
tindakan-tindakan kita tadi itu, saudara mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat itu merupakan hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah, itu juga merupakan hukuman yang harus kita hindari. Kira-kira murid diminta untuk push up 15 kali juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karya tersenggol pada saat belajar itu juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar konsekuensi. Artinya konsekuensi itu mereka sudah mengetahui konsekuensi ketika akan melanggar keyakinan yang kita sepakati. Nah, berbeda dengan peraturan yang bersifat kalau salah, hukumannya harus dihukum. Nah, konsekuensinya itu memunculkan dari dalam diri dia sendiri. Motivasi intrinsik yang harus kita keluarkan dari dalam diri dia. Lalu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit. Kalau dia konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman mungkin jangka waktu panjang, waktu lama. Hukuman lagi anak membenci kedisiplinan sehingga akan muncul mungkin anak-anak itu akan benci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya hukuman itu merupakan paksaan. Kalau di konsekuensi itu merupakan stimulus atau tanggapan dari peserta didik kita. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dia berbentuk hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu jadi perbedaannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di samping itu kita sebagai pendidik juga harus mengetahui beberapa kebutuhan dasar pada peserta didik kita. 5 kebutuhan dasar pada manusia ini harus kita perhatikan juga ketika kita dalam mendidik. Yang pertama ada survival atau bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan juga cinta kasih yang diterima. Ada sebuah kasus di sini. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, di sini kita diharuskan menggali kebutuhan dasar yang melakukan kesalahan ini. Ini maksud dari kasus ini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup lah yang harus kita penuhi sama dia. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhannya kurang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, kebutuhan peserta didik itu harus kita lihat sehingga kita dapat memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri dia. Kalau dia yang kesalnya di dalam belajar, itu tugas kita sebagai pendidik untuk mencari tahu apa penyebab daripada kebutuhan yang harus kita penuhi sama dia. Baru nanti kita lakukan pemulihannya dengan segitiga restitusi namanya. Dan 5 posisi kontrol bagi kita untuk memenuhi kebutuhan murid itu adalah ada posisi kontrol yang namanya penghukum, ada posisi kontrol yang namanya pembuat
merasa bersalah. Ada posisi kontrol yang membuat yang namanya teman tahu dan juga manajer. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, 5 posisi kontrol ini adalah yang penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman ini merupakan yang di luar daripada yang diharapkan oleh kita sebagai pendidik. Tetapi yang bagus-bagusnya adalah pemantau dan manajer. Bagaimana kita menghadapi peserta didik itu dengan melakukan sebuah tindakan yang namanya manajer. Contohnya, seumpamanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada kesalahan daripada peserta didik kita itu, guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik kita. Kalau ada kesalahan, maka guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, selanjutnya, hasilnya nanti mungkin akan menguatkan pribadi oleh peserta didik kita. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Selanjutnya, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Maka dampak pada muridnya nanti mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itulah yang paling ditekankan adalah kita sebagai pendidik itu melakukan kontrol dengan posisi sebagai manajer ini. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah kepada peserta didik kita, dan juga bukan sebagai teman. Nanti bisa-bisa kalau kita buat sebagai teman, mereka tidak akan menghargai kita. Nah, selanjutnya adalah penanganan dari masalah-masalah itu ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itulah pengertian daripada restitusi. 9 ciri restitusi itu, yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, ini dia tahapan-tahapan daripada segitiga restitusi yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Nah, di dalam memperbaiki hubungan ataupun kesalahan dari peserta didik itu, seharusnya kita melakukan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas itu, pertanyaan yang kita ajukan kepada dia adalah, setiap orang pasti akan pernah melakukan kesalahan. Nah, itu salah satu untuk memunculkan motivasi intrinsik sama dia. Baru, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, nomor 2, validasi tindakan yang salah. Kita harus tahu bagaimana tindakan dia itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita tanyakan sama dia. Selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Ya, mungkin saja ini tahapan-tahapan ini sudah pernah atau sudah sering kita lakukan, akan tetapi tahapan-tahapannya ini belum sejalan ataupun belum berurutan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, di sinilah puncak daripada penyelesaian masalahnya, Bu. Nilai-nilai yang telah kita sepakati, kita kembalikan kepada keyakinan kelas ataupun nilai-nilai yang telah kita junjung tinggi sama dia. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh kata-kata untuk memvalidasi tindakan-tindakan dan menanyakan keyakinan sehingga dia bisa muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sehingga dia berubah dengan dirinya sendiri, dapat berubah dirinya sendiri. Terima kasih, mungkin sampai sekian dulu pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pemaparan saya ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Dan mungkin cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, mohon ampun.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya kepada kita semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.